Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fasira, mahasiswi dari program studi administrasi rumah sakit Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mutiara Mahakam Samarinda. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait mata kuliah manajemen kependudukan dan ketenagakerjaan. 1. Menurut Anda, bagaimana ketenagakerjaan yang ada di Indonesia? Jadi menurut saya ketenagakerjaan di Indonesia masih sangat kurang merata dikarenakan kurangnya tingkat pendidikan sumber daya manusianya. Kemudian tidak meratanya lapangan pekerjaan dan beberapa perusahaan masih banyak yang mengutamakan warga negara asing untuk bekerja dibandingkan warga negara Indonesia itu sendiri. Hal inilah yang menjadikan tingginya tingkat pengangguran di Indonesia serta beberapa faktor lain. 2. Jelaskan jenis-jenis tenaga kerja. Baik, di sini jenis-jenis tenaga kerja dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu menurut konsep angkatan kerja. Poin pertama, penduduk usia kerja, yaitu penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Poin 2, penduduk yang atau mempunyai pekerjaan namun sementara tidak bekerja, ada yang sedang mencari kerja. Dan poin yang ketiga yaitu penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja yang masih bersekolah, mengurus rumah tangga, atau melaksanakan kegiatan lainnya. 2. Yaitu menurut keahlian. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang mendapatkan suatu keahlian atau kemahiran pada suatu bidang karena sekolah atau pendidikan formal dan non-formal. Poin 2. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu yang didapat dari pengalaman kerja. Keahlian terlatih ini tidak perlu pendidikan karena yang dibutuhkan adalah latihan dan yang dilakukan dengan berulang-ulang sampai dapat menguasai keahlian tersebut dengan baik. Kemudian poin ketiga yaitu tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik adalah tenaga kerja kasar yang hanya mengandalkan tenaga saja. Dan yang ketiga menurut status pekerjaan. Poin 1, pekerjaan terlepas biasanya disebut dengan freelance adalah orang yang bekerja sendiri dan tidak berkomitmen pada suatu perusahaan. Poin 2, pekerjaan kontrak yaitu seseorang yang dipekerjakan oleh suatu perusahaan dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati. Dan yang ketiga, pekerjaan tetap yaitu seseorang yang dipekerjakan oleh suatu perusahaan dengan jangka waktu tidak tertentu. 3. Apa saja ruang lingkup tenaga kerja? Yang pertama yaitu lingkup laku pribadi dalam atau personal habit. Ini berkaitan dengan siapa atau dengan apa kaidah hukum itu dapat berlaku. Yang dimaksud siapa saja yang dibatasi hanya terbatas pada buruh atau pekerja, majikan atau pengusaha, dan pemerintah atau pengusaha. Yang kedua yaitu lingkup laku menurut waktu atau Jits Gabit, yaitu berkaitan dengan kapan suatu peristiwa tertentu diatur oleh suatu hukum yang berlaku. Yang ketiga yaitu lingkup laku menurut wilayah atau Ruim Gabit, yaitu ini berkaitan dengan terjadinya suatu peristiwa hukum yang diberi atas batas atau dibatasi kaidah hukum. Dan yang terakhir yaitu lingkup waktu menurut hal atau ikhwal, berkaitan dengan hal apa saja yang menjadi objek pengatur suatu kaidah hukum. Baik, mungkin itu saja yang